Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Masrisha dengan NIM 19017040. Baiklah, di sini akan menjelaskan mengenai angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, sejarah perkembangan sastra Pujangga Baru. Pada bulan Juli 1933 merupakan tahun berdirinya sastra angkatan Pujangga Baru. Secara reformasi, tahun ini sekaligus dianggap pula sebagai pertama kali terbitnya majalah Pujangga Baru. Yang kedua, pelopor sastra angkatan Pujangga Baru. Pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana. Apa saja sih karyanya? Pertama, novel layar terkembang, Anak Perawan di Sarang Penyamun, Fiksi Ning Majapahit, Posisi Aku dan Tuhan, dan lain-lain. Karya yang terpopuler yaitu layar terkembang. Sedikit mengenai singkat ceritanya, yaitu Yusuf jatuh cinta pada Maria, adiknya Tuti yang orangnya ceria, sedangkan Tuti orangnya lebih pendiam. Suka membaca buku di kamar. Tapi kemudian hari Maria sakit dan akhirnya meninggal dan meminta Yusuf dan Tuti untuk menikah karena Maria tidak ingin kakaknya hidup kesepian. Itu singkat dari novel layar terkembang. Pelopor sastra kedua yaitu Tengku Umar Hamzah. Apa saja sih karyanya? Salah satunya yaitu Belenggu, merupakan karya Armin Pane pada tahun 1940. Novel ini menceritakan tentang cinta segitiga seorang dokter, istrinya, serta temannya yang akhirnya membuat mereka kehilangan semua orang-orang yang mereka cintai. Tahu nggak? Tadinya sih novel ini selesai ditulis, dia ditolak sama Balai Pustaka karena dianggap nggak bermoral pada zamannya. Pelopor ketiga yaitu Armin Pane. Salah satu karyanya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang ketiga, mengenai ciri-cirinya. 1. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern. Yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat atau perkawinan paksa, tapi mencakup masalah yang kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. 3. Bentuk puisi adalah puisi bebas, mementingkan keindahan bahasa, dan mulai digemari bentuk baru disebut soneta. 4. Pengaruh barat terasa sekali, terutama dari angkatan 80 Belanda. Aliran yang dianut adalah romantik idealisme, setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan. Selanjutnya yang keempat yaitu saya akan menjelaskan mengenai puisi. Puisi bentuk puisi baru bukanlah pantun dan syair lagi. Bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. 3. Persajakan rima merupakan salah satu sarana kepuitisan utama. Bahasa kiasan utama ialah perbandingan. Pilihan kata-kata diwarnai dengan kata-kata yang indah. Hubungan antara kalimat jelas dan hampir tidak ada kata-kata ambigu. Mengekspresikan perasaan, pelukisan alam yang indah dan tentram. Baiklah, yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai prosa. Bentuk prosa baru yang bersifat dinamis, senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang diangkat adalah masalah kehidupan masyarakat sehari-hari. Alurnya lurus dan maju, tidak banyak sisipan cerita. Teknik perwatakannya tidak menggunakan analisis langsung. Pusat pengisahnya menggunakan metode orang ketiga. Gaya bahasanya sudah tidak menggunakan perumpamaan, pepatah, dan peribahasa. Bentuk roman, cerpen, novel, kisah drama berjejak di dunia yang nyata, terutama dipengaruhi siapa pengarang karena dinyatakan dengan jelas dan juga tertulis berdasarkan kebenaran dan kenyataannya. Seperti salah satu contohnya pada puisi Hanyut Aku.